Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari kita bersyukur kepada Dia. Kita datang di hadiratnya, di kakinya. Kita merendahkan diri, kita puji nama Dia. Mari saudara, kita beri pujian dan syukur. Dan kita muliakan nama Dia, kita besarkan nama Dia. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, Katakan, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. oh segala pujian bagi Engkau ya Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan segala pujian dan syukur padamu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh Tuhan, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Yes Lord. Ku sembah Yesus. Katakan 3 kali, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Sekali lagi. Ku sembah Yesus seumur Ya Tuhan Yesus, kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu. Engkau memperkenalkan Bapa yang dari sorga lewat kehadiran-Mu, lewat berkat keselamatan, lewat berkat pemeliharaan. Kami menyembah, memuji-Mu. Lewat pengutusan Roh Kudus dalam diri kami, ya Tuhan, kami bersyukur, memuji, meninggikan nama-Mu. Curahkan kasih karunia-Mu yang maha besar ya Tuhan Yesus. Curahkan damai sejahtera-Mu yang tak terhingga ya Bapa. Curahkan penghiburan, kekuatan dan pengajaran dari Roh Kudus. Kami rindu setia beribadah kepadamu, setia menyembah-Mu, menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan.
Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin. Ayat pembimbing hari ini diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Silakan duduk saudaraku, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih yang tak terhingga dari jiwa kami yang paling dalam. Kalau kami masih diizinkan hadir di rumah-Mu yang kudus, beribadah kepadamu, semua adalah kasih karunia-Mu yang tak terhingga. Dengan rendah hati kami datang, ingin beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, sebelum kami teruskan ibadah ini, kami datang ke hadirat-Mu ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Entahkah itu lewat pikiran kami, lewat hati kami, Engkau yang bisa membacanya. Entahkah itu lewat tutur kata, perbuatan, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, ya Tuhan, ampunilah kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, ya Tuhan Yesus. Pulihkan kami menjadi ciptaan yang baru. Oh Roh Kudus, Engkau sendiri yang memberi kami kepekaan untuk mengenali, mendengar bimbingan suara-Mu yang sesuai dengan firman-Mu. Agar kami senantiasa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa. Secara khusus kami berdoa untuk adiknya Esther Frances dan Lily Cheng, Ming Ming atau Yohanes yang saat ini di ICU, ya Tuhan. Dia mendapatkan serangan jantung, Tuhan kasihani. Kami bersyukur untuk penanganan dokter, ya Tuhan, kami dengar dia dibalun, Tuhan Kau sendiri yang berkarya. Beri dokter hikmat, berkati semua peralatan, semua obat, semua proses ya Tuhan. Kasihani dia masih muda. Selamatkan nyawanya ya Tuhan. Sembuhkan dia Tuhan. Beri kesempatan hidup yang lebih lama. Untuk bisa melayani Tuhan. Membimbing keluarganya Tuhan. Curahkan belas kasihan. Kami doakan saudara-saudara yang menunggu kesembuhan ya Tuhan. Lama kami berdoa ya Tuhan. Seringkali bisa menjadi lemah, lalai, lengah, lupa Tuhan. Ampuni kami, kuatkan lutut-lutut kami. Kuatkan hati dan pikiran kami. Kami doakan Pak Slamet dan Saudara Budi Sayogyo yang harus menjalani kemoterapi dan radiasi, Tuhan kasihani. Beri kekuatan iman, keteguhan iman. Berkati semua proses itu Tuhan, pakai untuk kesembuhan mereka, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ibu Nina yang juga menunggu lama, Arthur Pala remaja kami, Walter, dan banyak saudara-saudara yang lain, para senior kami satu persatu dalam kelemahan tubuh. Oh Tuhan, Kau yang menciptakan organ-organ itu, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Kami ingin sehati dan sepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Juga semua pergumulan anak-anak-Mu Tuhan yang tahu. Soal kesehatan, soal pekerjaan, soal keuangan, soal status teman hidup, relasi suami istri. Dan berbagai macam persoalan. Kadangkala ya Tuhan kami ditarik. Untuk tergoda kepada dunia, kepada harta, kepada kekuatan manusia. Ampuni kami Tuhan, perbaharui kami. Supaya kami bersandar penuh hanya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu. Jangan biarkan sikap kami
kecurigaan kami, pikiran kami yang ragu, iman kami yang goyah. Jangan biarkan itu menghalangi mujizat-Mu Tuhan. Curahkan sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar dan kebaikan-Mu. Engkau turut campur tangan mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah ya Tuhan. Doa dengan tekun, dengan sungguh, dengan serius, tanpa ragu, tanpa curiga. Iya Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Iya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kasihani kami satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat-Mu, mujizat-Mu masih berlaku, mujizat-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini, mujizat-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, kami berdoa dan meminta mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Amin. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah berikan terbaik bagi kita. Mari kita katakan di setiap nafas kita, ku rasakan kehadiran. Di setiap nafasku, ku rasakan kehadiran-Mu. Di sepanjang hidupku, sungguh nyata penyertaan-Mu. Katakan sekali lagi lagu ini dari ulang. Di setiap nafasku, kami rasakan kehadirat-Mu Tuhan. rasakan kehadiran-Mu. Karena firman-Mu berkata, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sepanjang hidupku, sungguh nyata penyertaan-Mu. Kita katakan, sembahkan Tuhan. Aku persembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik bagi-Mu. Maka ku persembahkan yang terbaik. Yesusku hanya yang terbaik bagi. Yesusku hanya yang terbaik bagi. Yesusku hanya yang terbaik bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku terima. Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan Yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir, yang mengalir di hati, yang mengalir di hati kami.
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saudara, kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Yang pertama saya akan membaca lebih dahulu dan yang berikut saudara, dan yang kelima kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dalam segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Bersama-sama. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah sumber kekuatan kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan Tuhan. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber, sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kata sekali lagi selamanya. Selamanya. One more time. Selamanya. Selamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Katakan. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Oh, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Setiap hari ku
berkat yang melimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. 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 Amin. Ajaib Yesus. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan bersama-sama gereja segala abad. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk saudara sekalian. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam
setia, jalan dalam terang-Mu. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau sebentar lagi ditegur oleh Tuhan melalui hamba-Nya. Kita persiapkan diri kita, kita rendahkan hati kita, supaya kita dapat ditegur oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Mari saudara, saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam segala hidup kita, melalui firman-Nya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Oh, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu Tuhan. semua karena anugerah-Mu, Bukan dari kekuatan kami Tuhan. bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukup bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. One more time sing anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu. Jemaat saja yang nyanyi anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu Tuhan kami hidup. Kami semua diselamatkan. karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu. anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sayang-Mu Yes Lord, ya Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
kekuatan di hidupku. Ya Tuhan Yesus, ajar kami bukan hanya menyanyikan lagu ini lewat bibir mulut kami, tapi sungguh lahir dari hati kami yang paling dalam. Sehingga seumur hidup kami menjadi orang yang sadar untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Senantiasa beriman dan berharap kepadamu Tuhan. Sebab Kau satu-satunya sumber segala sesuatu ya Tuhan bagi kami. Kuatkan kami, hiburkan kami, berkati kami lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini, jadikan dia alat-Mu untuk membagikan firman Tuhan bagi kami pagi ini. Tenangkan hati kami, angkat segala kekhawatiran, kepanikan, dan hal-hal yang mengganggu pikiran dan hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Agar hidup kami memuliakan nama-Mu Bapa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami tahu tujuan hidup kami hanya satu, yaitu memuliakan Bapa, meninggikan Bapa yang sudah kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Hari ini kita akan teruskan tema kita dalam serial khotbah kitab Daniel. Judul hari ini adalah Macan Tutul Bersayap 4 dan Berkepala 4. Itu foto bagus sekali. Ya, thank you buat yang siapkan PowerPoint. Daniel 7 ayat yang ke-6. Ya. Macan tutul, kepalanya 4, sayapnya 4. Kita baca bersama-sama firman Tuhan 1, 2, 3. Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Saudara, ada sebuah cerita suatu kali, ada sebuah perusahaan yang membuat pengumuman lowongan kerja. Di pintu toko tertulis lowongan kerja. Kami membutuhkan karyawan yang bisa mengetik, bisa komputer, bisa berbicara 2 bahasa, ya. Dan kami adalah employer tuan yang menerima siapapun tanpa diskriminasi. Iklan itu di jendelanya. Gak lama kemudian, lewatlah seekor anjing yang besar, ya, tinggi. Dia berhenti di iklan itu, dan kemudian dia pakai tangannya, dan dia buka pintu, masuk ke dalam, dia langsung ke resepsionis. Dia lalu dia tunjuk ke iklan itu tuh, kaget resepsionis. Hah? Apa maksud anjing ini? Apakah dia mau melamar kerjaan? Pikirnya, anjing itu sekali lagi, wah dia yakin ini anjing cari kerjaan. Lalu dia bawalah anjing itu masuk ke kantor bosnya. Kasih tahu bosnya, anjing ini mau melamar kerja. Bosnya kaget, hah? Anjing mau bekerja? Lalu anjingnya manggut-manggut. Yang benar, apa kamu bisa mengetik seperti yang tadi tulisan di depan yang kutulis? Anjing itu langsung lari ke meja satunya, di depan mesin tik, kemudian dia bikin sebuah surat. Dan dia tarik kertasnya, dia kasih kepada bosnya. Bosnya kaget, gila ini anjing benar-benar cerdas. Lalu bosnya bilang, aku tetap tidak bisa terima kamu jadi karyawan di sini. Sebab tulisan itu juga bilang kamu harus bisa komputer. Lalu anjing itu pindah ke meja satu lagi di depan komputer.
dia buat laporan spreadsheet, dia tarik selembar, dia tunjukkan lagi kepada bosnya. Bosnya kaget. Waduh, gak bisa ngomong sekarang. Ternyata anjing ini benar-benar cerdas. Kemudian bosnya berkata, sorry aku tetap gak bisa menerima kamu kerja di sini. Lalu anjing itu menunjuk iklan yang ada di office-nya. Kami adalah employer tuan yang tidak diskriminasi dalam menerima lowongan. Wah, bosnya lebih kaget lagi. Ini gak boleh diskriminasi. Lalu bosnya berpikir, dia mengatakan, ada satu lagi. Kamu baca baik-baik. Kamu harus bisa 2 bahasa. Anjing itu melihat bosnya. Dan kemudian dia mengatakan, meow. Saudara, ini hanya humor yang diceritakan oleh seorang pendeta, namanya pendeta Tim. Dia kreatif sekali bercerita. Andaikan anjing ini sungguh kenyataan. Seekor anjing yang cerdas dan pintar seperti itu. Maukah saudara menerima dia menjadi karyawanmu? Mau? Apa gak mau? Hah? Gak mau. Saudara, memang mustahil punya anjing seperti itu. Ya, saya nggak tahu kalau benar ada, saudara sangat-sangat menyukainya enggak? Ya, sangat-sangat menghargainya, anjing yang begitu cerdas. Hampir mustahil hari ini kita punya anjing seperti itu. Saudara, ketika kita membaca kitab Daniel pasal 7, kita menemukan cerita yang sama. Bahwa Daniel yang diberi mimpi dan penglihatan oleh Bapa di sorga, dia melihat binatang-binatang yang aneh. Mulai dari binatang pertama, singa yang bersayap Raja Wali. Wow, aneh. Orang yang tidak mengerti akan mengatakan ini mustahil, ini apa-apa ini firman Tuhan, ini benar apa tidak. Lalu dia juga melihat binatang kedua yang kita pelajari minggu lalu, seekor beruang yang ganas, yang melahap 3 tulang rusuk. Dan hari ini lebih aneh lagi ketika kita membaca bahwa muncul binatang ketiga dari laut, yaitu macan tutul dengan 4 sayap di punggungnya dan 4 kepala. Saudara, semua binatang ini tidak boleh diartikan secara hurufiah. Semua penglihatan ini harus dilihat sebagai makna simbolik. Sebuah simbol yang kita sudah pelajari bahwa singa bersayap Raja Wali itu adalah kerajaan Babel yang besar, yang hebat. Dan kemudian karena kesombongan kaisarnya, kelupaan diri dari Nebukadnezar dan keangkuhan dari Belshazzar dikalahkan oleh binatang kedua, beruang pelahap 3 tulang rusuk, yaitu kerajaan Media Persia. Yang melahap sekaligus 3 kerajaan, simbol 3 tulang rusuk itu. Dan hari ini kita melihat binatang yang lebih hebat, macan tutul dengan 4 sayap dan 4 kepala. Siapa ini? Saudara, macan tutul itu sama kuatnya, bahkan lebih kuat kalau dibandingkan dengan singa dan beruang. Ini sebuah simbol bahwa akan muncul sebuah kerajaan setelah Media Persia, sebuah kerajaan yang lebih hebat, lebih kuat, dan lebih gagah. Saudara bisa baca misalnya perbandingannya di dalam Hosea pasal 13. Nah, dikatakan pada punggungnya atau sisi badannya kiri dan kanan, itu ada 4 buah sayap. Jadi 2 di kiri, 2 di kanan. Ini artinya apa? Artinya bahwa binatang ini, macan tutul ini dapat bergerak sangat cepat. Lebih cepat dari burung Raja Wali, bahkan 2 kali lipat. Atau 4 kali lipat dari burung Raja Wali. Cepatnya. Sebab sayapnya ada 4. Dan firman Tuhan mengatakan kepalanya ada 4. Bukan muncul satu persatu, tapi sekaligus. Muncul ketika dia naik dari dalam laut. Kepalanya 4. Artinya apa? Dia punya kecerdasan yang sangat-sangat hebat. Kalau mau dibandingkan dengan raja-raja sebelumnya, mungkin kecerdasannya 4 kali lipat.
dari semua yang cerdas di muka bumi ini. Kepalanya 4. Kepala 4 juga adalah sebuah simbol bahwa binatang ini, kerajaan ini, kaisar ini nanti bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan di seluruh penjuru. Utara, selatan, timur, dan barat. 4 penjuru. Siapa dia? Siapa kerajaan dan raja atau kaisar sesudah media Persia yang sungguh-sungguh besar, hebat, pintar, dan cerdas? Menurut catatan sejarah, dari konteks sejarah kita tahu bahwa kerajaan ketiga ini adalah Yunani. Yang dipimpin oleh raja atau kaisar atau jenderal yang sangat terkenal yaitu Alexander Agung. Alexander Agung lahir 356 BC. Pada usia 20 dia gantikan bapaknya, Kaisar Philip II. Dan saat itu baru usia 19 menuju 20 dia sudah menguasai begitu banyak strategi perang. Dia hebat, dia pintar, dia cerdas. Hanya dalam 10 tahun saudara, sekitar 356 BC, pada usia 30, ya, 336 BC, dia telah sukses menaklukkan kerajaan di seluruh penjuru dunia atau bumi pada saat itu. Asia Kecil ditaklukkannya, Asia Barat ditaklukkannya, Media Persia ditaklukkannya, Makedonia ditaklukkannya, Mesir, Babel, bahkan kerajaannya terus menuju ke barat laut wilayah India. Hebat sekali. Hebat sekali. Dia berhasil membangun 20 kota yang sangat-sangat megah dan sangat besar. Dan salah satunya yang terbesar adalah waktu itu Alexandria, pakai namanya sendiri, Alexandria di Mesir. Dia berhasil menyebarkan bahasa Yunani, budaya Yunani ke seluruh wilayah kekuasaannya. Sangat-sangat luar biasa. Di bawah Alexander Agung, Yunani berhasil menjadi kerajaan yang terbesar, terkuat pada zaman itu. Dan dia tidak pernah satu kali pun kalah dalam berperang. Luar biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan sekali lagi, semua kehebatan, kekuasaan, keberhasilan dia diberikan. Kepadanya diberikan kekuasaan. Ini sangat penting kalimat ini. Sekali lagi, ya, semua keberhasilan dia datangnya dari Tuhan yang mengizinkan itu. Tuhan yang maha tinggi yang memberikan semua yang dia miliki, khususnya kekuatan, kekuasaan, kecerdasan, dan kehebatan. Saudaraku yang kekasih, ingatlah, apapun yang kau miliki hari ini, saya nggak tahu apa. Mungkin kau kaya raya, pintar, cerdas, lebih dari orang lain, IQ-mu 2 kali lipat dari orang lain, cakep, bisa melakukan banyak hal, kesuksesan apapun, ingat, itu 100% pemberian Tuhan. 100% diberikan kepadamu, walaupun tampaknya usahamu yang kamu lakukan selama ini. Tapi kalau bukan Tuhan yang izinkan, kamu tidak pernah akan menjadi seperti hari ini. Amin. Berdoa supaya kita semua diberi kesadaran itu. Sadar, kalau dulu lahir ke bumi tidak bawa apa-apa. Sekarang di bumi punya banyak apa-apa. Betul gak? Saudara waktu lahir ada bawa sesuatu gak? Siapa bayi yang waktu lahir ke bumi ini, wah tangan kanan pegang emas, tangan kiri pegang dolar. Gak ada. Kita semua datang telanjang. Dan Ayub mengatakan suatu hari kita akan telanjang kembali ke Bapa. Kita tidak bawa apa-apa. Sekarang punya banyak apa-apa, betul nggak? Saudara pertama kali ke Amerika bawa berapa koper? 2 koper, 1 koper kecil. Sekarang kalau pulang, saudara for good, sebentar lagi for good, berapa koper? Banyak yang dibuang. Kita yang belum pulang aja banyak yang dibuang. Ada yang nggak mau buang, simpen di garasi. Mobil bagus-bagus, simpennya di luar. Barang-barang yang mau dibuang, simpen di dalam.
gak punya apa-apa. Sekarang kalau saudara punya apa-apa, sadar. Sadar, katakan Tuhan ini daripadamu. Kalau saudara punya kesadaran, saudara tahu berterima kasih. Tahu bersyukur. Dengan rendah hati katakan Tuhan aku tidak ada apa-apanya. Lagu tadi bagus sekali, seluruhnya anugerah Tuhan. Beri aku hati yang bersyukur. Bersyukur, berterima kasih bukan hanya di bibir mulut. Bukan hanya saudara menyanyi, bukan. Tapi sungguh-sungguh dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Permisi tanya, sudahkah engkau seluruh kehidupanmu meninggikan nama Tuhan? Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini sangat penting. Saya baca sebuah cerita di Indonesia, suatu kali ada seorang gadis yang belum menikah, dia sukses dalam karirnya. Ya, setelah punya pekerjaan, sekarang dia bisa punya apartemen sendiri. Jadi waktu dia pindah ke apartemen itu, dia lihat tetangga sebelahnya itu seorang ibu-ibu janda miskin dengan 2 orang anak. Ya. Kelihatan mereka sederhana sekali. Malam kedua, terjadilah hujan yang deras, halilintar, guntur. Dan kemudian tiba-tiba padam listrik. Indonesia, ya kan? PLN kan, on and off, padam, gelap. Ya. Lalu si gadis itu ambil cellphone-nya, dia mau cari, entah korek api, entah lilin, cari-cari. Waktu dia cari-cari, pintunya diketok. Tok, tok, tok. Wah, dia kaget. Siapa ini? Jangan-jangan ini tetangga. Ya, yang minta tolong. Jangan-jangan saking miskinnya mereka, lilin pun gak punya. Lalu pintu dibuka, dia lihat seorang anak kecil, mungkin umur 8 tahun. Anak itu berkata, "Tante, punya lilin gak?" Dalam hatinya, nah kan, perkiraanku betul. Ya, miskin sampai begitu, lilin aja gak punya. Saya tidak akan kasih, nanti jadi kebiasaan. Minta terus, minta terus. Lalu dia bilang, tidak ada. Kaget anak itu. Waktu dia mau tutup pintu, anak tahan pintunya. Tante, sudah kuduga bahwa kamu pasti gak punya lilin. Dia senyum, dia keluarkan 2 batang lilin. Ini untuk tante. Mama saya dan saya khawatir. Kalau hujan seperti gini, mati listrik, tante pasti gak punya lilin. Nah, kalau kamu tante itu apa yang kau lakukan? Jangan-jangan kasih lilin. Nanti besoknya minta yang lain. Atau saudara bersyukur. Wanita itu langsung bersimpuh di depan anak itu. Dia memeluk anak itu dan berkata, maafkan aku, nak. Oh Tuhan, terima kasih. Ampuni aku. Hatiku dan pikiranku yang negatif dan yang curiga. Saudara, ini sebuah contoh. Contoh dari orang yang pikirannya selalu negatif. Curiga dan pikirkan yang jahat, yang buruk. Ada sesuatu terjadi, saudara tahu itu diizinkan Tuhan. Jangan pikirin yang buruk dulu. Kalau saudara terus negatif, terus pikirin yang buruk, ya, terus kemudian mendebak-debak yang tidak benar, hati-hati saudara, akibatnya matamu tidak mampu melihat kebaikan orang lain. Telingamu tidak mampu mendengar nasihat orang lain. Dan mulutmu akan penuh dengan sungut-sungut. Akan penuh dengan keluhan. Akan penuh dengan caci maki, mengejek, menghina, menjatuhkan orang lain. Tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Dan saudara tidak sadar, saudara akan dipakai oleh iblis untuk menjadi batu sandungan. Orang-orang bukan memuliakan Tuhan, tapi mengejek, menghina, bahkan menolak Tuhan. Hati-hati saudara. Hati-hati kalau kamu tidak ada kesadaran bahwa semua yang Tuhan berikan itu adalah anugerah Tuhan. Aku harus bersyukur.
Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Amsal Sulaiman pasal 3:24 mengatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab dari sanalah muncul kehidupan. Mari saudara kita belajar sensitif, memeriksa hati, memeriksa pikiran kita, dan menjaga hati. Katakan, Tuhan kawal hatiku. Kawal hatiku, jangan dimasukkan oleh hal-hal yang mencurigai Tuhan. Yang mencurigai manusia. Yang kemudian negatif dan negatif, maka saudara akan terjatuh. Hati-hati. Ingat, apapun yang saudara punya hari ini, bila tidak digunakan untuk memuliakan Tuhan, pasti akan berakhir dengan sia-sia. Ini prinsip. Apapun yang Tuhan titipkan kepadamu, kalau engkau tidak gunakan untuk kemuliaan Tuhan, pasti akan berakhir dengan sia-sia. Tahukah saudara, satu hal yang mengejutkan dunia pada zaman Alexander adalah apa? Dia meninggal dalam usia muda, 32 tahun. Sangat-sangat muda. Pada usia 30 dia sukses besar, dikenal di seluruh dunia. Tapi hanya bertahan 2 tahun, dia harus meninggal dunia. Gak ada yang tahu dia sakit apa. Semua hanya tafsiran. Ada yang mengatakan mungkin dia sakit malaria. Ada yang mengatakan panas tinggi tapi gak tahu sakit apa. Sesuatu yang aneh pada zaman itu. Yang tidak bisa disembuhkan. Dan dia harus meninggal dunia. Hidup itu singkat, saudaraku. Gak ada yang bisa kau sombongkan, sangat-sangat pendek. Kalau Tuhan panggil, kamu tidak bisa menolak. Sejarah mencatat, ketika dia hampir mati, Alexander memanggil 4 jenderal di bawahnya. Dan dia pesan 3 hal. Dia katakan yang pertama, kalau saya meninggal, pilih dokter yang terbaik di kerajaanku. Mereka lah yang akan memikul peti matiku. Yang kedua, kumpulkan semua uang, emas, batu permata, dan barang-barang berharga. Sepanjang perjalanan menuju kuburan, lemparkan semua itu. Kalau hari ini enak ya, saudara orang begitu ya, saudara ikut gak? Yang ketiga, dia bilang, lubangi peti matiku, keluarkan tanganku. Biar seluruh dunia tahu bahwa aku pergi, tidak membawa apa-apa. Luar biasa ya. Oh, sayang sekali pada zaman itu, saya tidak tahu apakah ada orang yang mengabarkan Allah yang Maha Tinggi, yang menjanjikan Mesias Juru Selamat. Tapi dari fakta ini, Alexander mau mengajar kita, atau kita petik pelajaran moral. Siapapun kamu, betapa kaya pun kamu bisa menghayat, mencari dokter sepinter-pinter apapun, sehebat apapun. Itu terbatas dan tidak bisa menolak maut. Sekaya apapun kamu hari ini punya warisan seberapa banyak pun, kamu tidak akan bawa 1 koin pun ke kuburan. Dan yang ketiga, apapun yang kau miliki, waktu kamu pulang, tidak bawa apa-apa, kosong. Masih bagus, ya. Banyak orang meninggal hari ini masih pakai baju pengantinnya. Ada yang pakai jas, ya kan? Waktu datang nggak bawa apa-apa, minimal waktu meninggal masih dapat sepasang pakaian. Ada juga sih yang kasih perhiasan-perhiasan gitu ya. Ada nggak, saudara? Apa yang kau andalkan hari ini? Ketika kamu susah, ketika kamu menderita, ketika kamu menghadapi cobaan dan ujian, apa yang kau andalkan? Atau waktu kamu sukses, apa yang kamu beritakan dan katakan? Kekayaanmu kah? Kenalanmu kah? Warisanmu kah? Kecakapanmu kah? Ingat, semua itu terbatas. Hanya orang yang bersandar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengalahkan maut. Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian itu. Hanya orang yang bersandar kepada Tuhan yang sedemikian akan diberi kepuasan dan kebahagiaan selama-lamanya. Amin.
Siapa sahabatmu yang terbaik di muka bumi ini? Berapa orang sahabat yang kau punya? Saya pernah bilang minimal kamu harus punya 5 sahabat. Kalau kamu meninggal 4 memikul petimu, yang 1 memimpin upacara. Jadikan aku sahabatmu, kalau engkau mati dulu aku yang menguburkan dan pimpin upacara. Amin. Tapi sesungguhnya manusia rata-rata ya ada yang hanya punya 1 sahabat, 2 paling banyak. Tapi orang-orang yang bahagia itu punya 3 sahabat. Orang bodoh hanya 1 sahabatnya. Orang biasa 2 sahabatnya. Dan orang yang bijaksana dan berhikmat 3 sahabatnya. Suatu hari ada 1 orang yang punya 3 orang sahabat, A, B, dan C. Orang itu menghadapi kasus yang sangat berat, harus ke pengadilan. Lalu sahabatnya A berkata, temanku, kau akan ke pengadilan. Di sidang, saya minta maaf, aku gak bisa menemanimu. Tapi aku akan menjaga rumahmu. Baik gak orang demikian? Lebih baik dari anjing lah ya. Lalu temannya B mengatakan, temanku, kau akan ke pengadilan. Aku akan mengantarmu ke pengadilan. Tapi maafkan aku, saya cuma sampai pintu saja. Gak berani masuk. Lumayan gak B? Dan C bilang, kau temanku, aku sahabatmu. Aku akan menemanimu ke pengadilan. Bahkan memperjuangkan kasusmu. Dan kamu akan dibebaskan. Siapa paling baik? A, B atau C? Saudara tahu A? A itu hartamu. Seperti Alexander, semua uangnya. Semua emasnya, semua batu permatanya. Kalau saudara hanya punya 1 sahabat, yaitu harta kekayaanmu, kamu bodoh. Sebab waktu kamu mati harus menghadap pengadilan Tuhan. Semua hartamu ada di rumah, gak ikut nganter. Saudara pernah ikut penguburan gak? Saya menguburkan lumayan lah. Gak lebih banyak dari pendeta-pendeta senior, tapi lumayan. Beberapa yang saya kuburkan. Tapi dari semua dalam penguburan itu, belum pernah sampai hari ini saya lihat ada orang yang menguburkan kekasihnya, ya, atau siapa saja yang meninggal almarhum atau almarhumah, yang hartanya ikut masuk. Gak ada. Hartanya gak ikut masuk. Semua tinggal di rumah, betul gak? Pernah di Husada nih Jakarta. Suatu hari saya mau tutup peti seorang ibu. Dia meninggal akan tutup peti. Saya datang ke situ, saya kaget waktu saya lihat almarhumah penuh dengan perhiasan. Penuh dari kepala sampai kaki. Wah, hebat sekali. Ya, matanya juga ada kalungnya, anting-antingnya, waduh diamond. Full. Saya panggil anak perempuannya, sini. Saya mau tanya, ini asli atau palsu? Ini kalau asli, ini kuburannya bisa dibongkar loh kalau ketahuan sama maling. Terus anak perempuannya bilang, Pak, gak usah khawatir, itu tadi beli di rumah duka, 1 noceng. Ini berapa tahun lalu noceng 2. Jadi saudara, ibu-ibu khususnya, jangan kumpulkan perhiasan. Koleksimu kamu pesen-pesen sama anakmu, nanti mama meninggal ya, tolong pakai A, B, C, D. Anakmu gak sebodoh itu, aku bilang. Dia kasih kamu yang palsu. Yang asli dia simpen di rumah. Betul gak? Jangan bersandar kepada hartamu. Sia-sia itu semua di rumah. Orang biasa 2 sahabatnya. Punya duit, punya harta, juga punya manusia, teman manusia. Semua mengantarkan waktu kamu meninggal. Mereka bilang, aku temanmu, aku mengantarmu. Tapi cuma sampai di pintu kuburan. Ada gak yang mengantar kekasihnya loncat? Ada gak? Gak ada. Bohonglah semua puisi. Oh kekasihku, aku mengasihimu. Kita sudah janji sehidup semati. Ke gunung pun kudaki. Ke laut ku seberangi, ke gurun ku jalani, kau mati, mati sendiri. Sehidup semati, aku hidup, kamu mati.
Mana ada yang ikut plek? Nggak ada. Cinta manusia terbatas. 1, 2, 3. Cinta manusia terbatas. Sehebat apapun, semanis apapun rayuannya, tetap terbatas. Hai wanita-wanita, jangan cepat dimakan rayuan. 1, 2, 3. Atau termakan rayuan. Siapa C? C adalah Christ Jesus, our Lord yang sudah bangkit. Dia mengatakan, aku sahabatmu, aku mengenalmu. Kalau engkau mengikut aku, engkau pasti tidak akan mati selama-lamanya. Barang siapa yang percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dia akan hidup walaupun sudah mati. Sebab Kristus akan membela perkaranya di pengadilan terakhir. Dia hakim yang agung. Barang siapa yang bersandar kepada Kristus akan dibebaskan dan menerima kepuasan dan kebahagiaan yang kekal. Amin. Jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang biasa. Jadi orang yang bijaksana, yang rendah hati, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus 100%. Dia satu-satunya juru selamat. Dia satu-satunya yang bangkit dari kematian. Dan mampu dan pasti memberimu hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Hari ini kami belajar dari sejarah bahwa Engkau yang berkarya, Engkau yang mengizinkan raja naik tahta dan turun tahta. Engkau juga yang membuktikan bahwa Engkau menaklukkan maut. Dari Alexander kami belajar bahwa semua sia-sia, baik itu harta, kepintaran, kekayaan, kehebatan. Barang siapa yang tidak memiliki Tuhan, hidupnya kosong dan hampa. Oh Tuhan, beri kami bijaksana dan hikmat dari atas. Kalau di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh percaya, yang masih mengandalkan diri sendiri, bersandar kepada manusia dan harta benda, ya Tuhan ampunilah, berilah iman, berilah anugerah keselamatan-Mu kepada mereka, ya Tuhan. Bagi kami semua yang sudah percaya, Tuhan tolong kami sadar diri, agar hidup kami tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tapi hidup kami meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbisik-bisik di setiap hati kami. Dan mengerjakan pembaharuan demi pembaharuan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Kita akan menyanyi lagu How Great Thou Art. Kita katakan, maka jiwaku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau sungguh besar Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. oh, how great Thou art. How great Thou art, How great Thou art. how great Thou art. My Lord, Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art.
Saudaraku yang kekasih, pulanglah. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan semua berkat-berkat lainnya untuk menjadi saksinya yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sampai engkau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Semuanya berkata, selamat ulang tahun kawan-kawan semua.